Ini tiba saatnya kita untuk memasuki acara ini. Mari kita tenang sejenak dan kita simak bersama ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kepada Ustaz Malim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabaduhu wara'a dhuhurihim wastarau bihi samanan qalila fabi'sa ma yastarun. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ketika Allah atau wadkur, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji terhadap orang-orang yang diberikan kitab. Janji ya, makanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu disebut perjanjian, Pak. Al-ahdu kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia menjadi perjanjian. Maka ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu sebenarnya Taurat ya, perjanjian baru ya Injil. Wa ittakhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, ketika ingatlah ketika Allah mengambil janji terhadap orang-orang yang diberikan kitab, la tubayyinunnahu linnas, agar mereka agar mereka menjelaskan kitab itu kepada manusia, wala taktumunahu, dan tidak menyembunyikan isi dari kitab itu. Fanabaduhu, mereka kemudian membuang perjanjian itu, wara'a dhuhurim, di belakang punggung-punggung mereka. Artinya ya falam ya'malu bihi. Bapak Ibu kalau lihat ada orang mengadakan perundingan atau perjanjian, sebagian orang itu bisa jadi melanggar perjanjian itu, maka bahasa Qur'annya itu melempar di belakang punggung. Apa ya bahasanya? Kalau Bapak Ibu misalkan ada janji bayar hutang terus nggak dibayar-bayar, biasanya perjanjiannya itu dilempar. Ya, bahasanya begitu ya. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim wastarau bihi, dan mereka mengambil untung ya dengan itu, samanan qalilah, harga yang murah, yang sedikit, minat dunia, dari dunia, min subalatihim biriyasatihim fil ilmi bakatamu khawfu fauta alaihim. Jadi gini Pak, kalau dalam Al-Quran ini kan kita setiap orang itu boleh membaca langsung, boleh mempelajari langsung. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam Al-Quran ini. Jadi kritik itu kadang terhadap diri kita sendiri, kadang kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi di kitab-kitab sebelumnya sebenarnya sama, cuman ulama-ulamanya itu disuruh jujur itu tidak kuat. Makanya kadang-kadang yang dikeluarkan hanya yang menguntungkan dirinya. Jadi kalau sekarang ya, kalau bahasa sekarang, kalau ada ulama-ulama kok ayatnya itu yang menyenangkan semua, itu kira-kira seperti itu. Makanya kita mengajar Quran itu memang ya kadang ada ayat yang menyenangkan, ada ayat yang tidak menyenangkan, maka harus semua disampaikan. Maka dulu ulama-ulama agama sebelum Islam pun sama, diminta diminta ya jelaskan semua, jangan kamu tutup-tutupi. Termasuk misalkan nabi-nabi setelah itu siapa dan sebagainya ya. Makanya dalam Al-Quran ini kita cerita nabi sebelumnya ya sesuai dengan faktanya. Berbeda dengan mungkin kalau kitab yang lain disampaikan oleh orang-orang yang lain yang kemudian cari untung supaya nggak lari dari mereka. Jadi dia mungkin ya kalau bahasa jualannya itu takut pelanggannya lari, maka dia itu nggak menginformasikan barang dagangannya itu sesuai dengan faktanya. Apa ya bahasanya ya? Kayak orang jualan
bohongin orang itu loh Pak, jualan durian ternyata sampai rumah itu busuk. Ya itu kan ada orang kayak gitu, dibungkus rapi, diikat sampai rumah. Banyak kasus seperti itu saya lihat ya. Jadi nah seperti itu kan nyari untung. Tapi kan itu tidak jujur namanya. Nah, dalam kitab-kitab sebelumnya itu saya yakin kalau di sini dikatakan ya di dalam Taurat itu ciri-ciri Nabi Muhammad itu kan sudah ada. Cuman kalau diterangkan itu tidak menguntungkan mereka, maka dia nggak mau menerangkan itu. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu lihat kalau kitab-kitab sebelumnya diterangkan misalnya, kok ada syariat-syariat yang memberatkan mereka nggak mau menerangkan karena nanti repot. Kayak apa misalnya puasa. Mungkin setiap agama punya kewajiban puasa, bahkan lebih berat puasanya daripada umat Islam. Tapi mereka nggak pernah gembar-gembor soal itu, Pak. Karena apa? Kalau dia gembar-gembor soal itu, puasanya lebih berat daripada orang Islam. Mending orang Islam ikut yang 30 daripada 40. Bapak Ibu kalau 30 sama 29 aja milih 29. Ya enggak apa-apa Pak kali itu ya. Tapi bayangkan Pak 40 sama 30. Ya milih 30 Pak. Jadi orang itu kalau dalam hal-hal kewajiban beribadah rata-rata nyari yang lebih mudah. Nah, ibadahnya orang-orang sebelum Islam itu kan banyak sekali Pak sebenarnya waktunya, bukan hanya 5. Cuman pada prakteknya kan nggak disampaikan, karena kalau disampaikan ya berat gitu. Makanya kan nggak tahu ibadahnya seperti apa. Sampai sekarang saya juga tidak tahu ibadah mereka itu seperti apa ya. Setahu saya ya mungkin kalau orang Yahudi mungkin ya harusnya kan sujudnya itu seluruh tubuh bagian depannya ini nempel ke tanah ya, mestinya ya, ke lantai gitu ya. Cuman yang praktek seperti itu hanya beberapa orang saja. Nah, kalau orang Islam sujudnya kan seperti itu ya, semua praktek lah kira-kira begitu. Jadi wa ittakhadau artinya Allah meminta kepada Nabi Muhammad, ingatlah mereka itu kelakuannya kalau sudah melakukan perjanjian, janji itu suka tidak ditepati. Kalau Bapak lihat negara-negara yang hebat-hebat itu kalau suka janji terus janjinya dilempar, kalau dia nggak senang janjinya dilempar, itu ya persis kelakuan mereka Pak. Makanya kalau nanti ada saya janji akan saya buat damai negara-negara di sini misalnya, kalau nggak menguntungkan ya dilempar perjanjian itu. Ya jangan gitulah ya Pak. Ya kira-kira pokoknya gitulah. Jadi ini karakternya memang begitu. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh ingat kelakuan mereka itu. Makanya jangan terlalu percaya. Artinya kalau dia dapat untung, dia akan ambil itu. Tapi kalau enggak, janji itu dilempar. Makanya repotnya apa mengadakan perjanjian terhadap orang yang tidak beriman itu repotnya begitu. Nanti Bapak Ibu kalau dalam dunia bisnis lebih sadis mungkin kadang-kadang seperti itu. Kalau enggak menguntungkan ya dan sebagainya. Di dalam dunia keimanan saja seperti itu. Wastaru bihi samanan qalila tadi ya, karena nyari keuntungan. Jadi sebagian mungkin tidak semua saya kira ya, sebagian oknum ulama dahulu sebelum Islam ada itu ya dia menyampaikan yang enak-enak saja supaya umatnya itu seneng, dan ketika umatnya seneng itu menguntungkan dia. Apa ya bahasanya, pokoknya nyenengin, pengajian yang nyenengin semua gitu. Kalau seneng kan semangat untuk ya apalah kira-kira gitu ya. Kalau di sekarang ya semangat untuk apalah gitu ya, apa istilahnya ya, macam-macam. Babi sama yastarun, maka seburuk-buruk apa yang dia perdagangkan ya, syarabi hadayan. Jadi perdagangan agama itulah yang seburuk-buruknya perdagangan. Artinya orang yang memperdagangkan agama ini orang yang ngomong tapi tidak sesuai dengan perintahnya Allah, hanya demi keuntungan pribadi. Itu adalah seburuk-buruk perdagangan. Menjual agama, kalau dalam bahasa kita mudahnya itu kalau ada orang menjual agama, artinya apa? Kadang-kadang dia mencari, kalau dalam kekinian ya, mencari dalil-dalil yang selalu membenarkan orang yang menguntungkan dia. Pokoknya dicarikan dalil pembenarannya. Itu seperti itu. Jadi tidak pernah menyampaikan secara fakta misalnya, atau secara
sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada mereka. Maka dalam Islam itu dianjurkan apa? Ya sudah, sampaikan saja apa adanya. Kalau Allah melarang itu ya sampaikan Allah melarang itu. Kalau Allah memerintah, sampaikan Allah memerintah. Jangan kemudian Anda ubah-ubah. Kadang-kadang ada orang itu berani mengubah-ubah demi kepentingan sesaat duniawi, baik mencari kehormatan, jabatan ataupun macam-macamnya ya. La tahsabanna alladziina yafrahu bima atau wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu wala tahsabannahum bima fazatim minal adab walahum adabun alim. La tahsabanna, jangan mengira, jangan kalian kira, alladzina yafrahuna, orang-orang yang bersuka cita, bima atau terhadap apa yang dilakukan, fa'alu fi idlalin nas, ada orang-orang yang menyesatkan manusia tapi itu senang. Jadi dulu itu ada ulama-ulama yang jahat, Pak. Jadi dahulu ya, Pak, nggak tahu sekarang masih ada Pak, tambah banyak, nanti dicek saja. Jadi ada ulama-ulama sebelum Islam itu suka menyesatkan kaumnya. Jadi bahasanya apa ya? Semakin kaumnya bodoh itu semakin menguntungkan dia. Apa ya bahasanya? Nanti Bapak Ibu bayangkan lah. Pokoknya ada orang itu seneng yang dia omong itu tambah bodoh. Jadi mudah ditipu. Pokoknya macam-macam. Diambil keuntungannya. Ya nggak tahu ya. Sekarang ya semoga nggak ada lah di umat Islam ya. Kalau di umat lain nggak tahu saya. Wa yuhibbuna ayyuhmatu, dan mereka itu seneng untuk dipuji. Bima lam yaf'alu, atas apa yang belum mereka lakukan. Dan dia itu sering menjanjikan nanti kita akan begini, nanti kita akan begini, kayak janji-janji kampanye gitu, Pak. Jadi ada orang baru berjanji kampanye itu pengen dipuji. Ini dalam agama pun itu adalah hal yang buruk. Belum kok sudah pengen dipuji. Nanti kalau saya begini maka begitu, hormatlah sama saya, misalnya ya. Padahal itu baru janji. Nanti giliran jadi beneran, kata orang Surabaya, ngeletek tahu ya. Ngeletek ya apa? Nggak cocok sama ucapannya ya. Rasubut tapi omongan ya apa? Ngeletek ya. Apa istilahnya ya? Omong doang atau omon-omon kalau bahasa kerennya itu ya. Bima lam yaqalu fala tahsabannahum, maka jangan sampai kalian benar-benar mengira kepada mereka bima bazatin, dengan apa ya, bima kanin yang jauh nabihi, bima bazatin, dengan kemenangan ya, minal adabi, dari adab. Jangan mengira orang-orang seperti itu tuh terbebas dari adab. Walahum adabun alim, akan tetapi bagi mereka adab yang menyakitkan. Artinya orang-orang yang masih janji-janji, misalkan janji saya nanti akan bertakwa, terus kemudian tolong hormati saya. Kalau ada orang-orang seperti itu, kira-kira seperti yang seperti ini. Jadi jangan apa istilahnya, jangan menghormati orang-orang yang masih janji-janji. Makanya sebaiknya memang ya kita itu tidak usah mengira orang-orang yang seperti itu menyesatkan orang lain itu mendapatkan keuntungan di akhirat. Tidak, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Makanya siapa sih yang bisa menyesatkan orang? Yang bisa menyesatkan orang itu sebenarnya orang-orang yang pinter, Pak. Orang-orang yang bisa menyesatkan masalah hukum itu orang-orang ahli hukum. Orang-orang yang bisa menyesatkan soal agama ya ahli agama. Di mana-mana begitu. Orang-orang yang menyesatkan masyarakat tentang ekonomi ya ahli ekonomi. Pokoknya yang bisa menyesatkan itu sebenarnya yang tahu, Pak. Makanya dia mengatakan yang tidak sesuai supaya apa ya? Supaya dia dapat keuntungan dan sebagainya. Nanti kalau dalam dunia biasanya paling dekat itu kalau mulai mau pilihan presiden itu banyak ahli-ahli yang seperti itu, yang menjual kemampuannya untuk menguntungkan satu pihak. Biasanya ahli survei misalkan begitu, yang bisa menyesatkan ya survei yang palsu misalnya begitu, dan macam-macamnya. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Ai khazainul matar wa rizqi wan nabat wa ghiriya. Artinya gudang-gudang apa?
hujan, rezeki, tumbuhan dan sebagainya itu di tangan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bagi Allah segala sesuatu itu mampu ya. Wa minhu ta'dibul kafirin, termasuk mengadab orang-orang kafir, wa inja'il mu'minin, dan menyelamatkan orang mukmin. Jadi ini sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang minggu lalu, Pak. Ya, jadi ada yang nanyakan seperti itu. Jadi jangan patah semangat terhadap orang-orang kafir yang barangkali sekarang itu foya-foya. Terus kemudian orang mukmin kesannya itu susah payah. Nah, tapi ya Allah itu bisa saja membolak-balikkan itu. Bolak-balikan itu ya suatu saat orang mukmin bisa jadi kaya raya dan menguasai dunia. Tapi kan kasihan ya, seperti saya sampaikan kemarin, orang yang sudah kafir dan miskin itu kan nggak dapat apa-apa, kan kayak nggak adil banget ya. Maka biarlah bagian mereka dinikmati sedikit gitu ya. Inna bi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya, minal ajaib, dari hal-hal yang ajaib, waqtila bil laili, dan perputaran pergantian malam, wan nahari, dan siang, bil maji wa dhihab wa ziyadah wa nuqson, la ayatin, maka itulah bukti ya, dalil atas kekuasaan Allah, liulil albab, terhadap orang-orang yang punya akal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat siang malam ini kan kadang-kadang bagi orang-orang yang mau memikirkan itu, sebenarnya disitulah kekuasaan Allah itu luar biasa. Betapa Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini kan hampir setiap hari waktu itu nggak jauh bedanya mungkin setengah jam doang ya Pak. Bapak Ibu, kalau sekarang ini misalkan sholat asar bulan-bulan ini jam berapa? Setengah 4. Nah, nanti bulan-bulan yang lain bisa jadi jam 3. Itu hanya setengah jam Pak. Tapi di negara-negara yang lain nanti beda lagi Pak. Ada yang negara-negara yang nggak ada malamnya, ada yang nggak ada siangnya. Pada musim-musim tertentu siangnya nggak ada, pada musim tertentu malamnya nggak ada. Ada juga yang jauh inunya, sholat asarnya mundurnya jauh. Jadi di Indonesia ini karena posisinya kalau memang bumi bulat versi yang itu, saya sepakat sebenarnya dengan bulat karena lebih mudah analoginya. Karena kalau lihat, kalau mendekati yang ujung kutub itu waktunya itu lebih repot kalau ininya. Makanya kalau lihat matahari di khatulistiwa kita kan posisinya di tengah garis khatulistiwa, jadi itu stabil sekali. Kecuali matahari mungkin agak ke utara khatulistiwa, nanti pada bulan tertentu di selatan khatulistiwa. Tapi bagi negara yang di selatan, saat matahari di utara khatulistiwa selatan ini, kutubnya itu akan gelap terus. Tapi ketika matahari di selatan khatulistiwa, maka kutub utara itu gelap terus dan kutub selatan terang terus. Jadi Bang, coba bayangkan Pak, bumi kasarannya lah, kalaupun ilmu pengetahuan alam mengatakan bumi berputar, mestinya kan ada yang mutar Pak. Masa mutar sendiri? Siapa yang mutar? Wallahu alam, itulah makanya dan sebagainya. Termasuk nanti di sisi bil maji wa dhiyab wa ziyadah wa nuqson. Waktu itu kadang modot mungsret bahasa ininya ya. Berkembang dan menyusut. Makanya kalau di Indonesia ini hampir hanya setengah jam tadi perbedaan di perbedaan musim. Tapi kalau di negara-negara dekat kutub, misalkan negara-negara Eropa, itu musim dingin biasanya siangnya itu sebentar. Nah, kalau musim panas malamnya sebentar. Itu nanti kalau mau dipikir-pikir ya luar biasa ya, kira-kira begitu. Terus mengatur matahari stabil gitu ya, nggak suka mogok misalkan ya, nggak suka demo dan sebagainya, nggak seperti koneksi di Indonesia yang kadang nyambung kadang kan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di alam semesta ini semuanya konsisten. Makanya nanti tanda-tanda kiamat ketika di alam semesta ini tidak konsisten. Matahari sudah males terbit dari timur misalnya, ya itu berarti mulai tidak konsisten. Tanda-tanda rusaknya alam nanti biasanya ketidak konsistennya sesuatu yang biasanya konsisten.
alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah ya. Ini baik masa lalu ya, orang-orang yang mengingat Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, baik dengan kondisi berdiri, duduk ataupun dengan berbaring, ay muttajiin ay bi kulli hal. Wa Ibnu Abbas yusalluna kadzalik, menurut Ibnu Abbas itu salat berdiri, duduk ataupun berbaring sesuai dengan kemampuan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan berpikir tentang penciptaan langit ya, wal ardi, dan bumi. Mana tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia ya. Subhanaka, maha suci Engkau ya. Waqina adzabannar, maka lindungilah kami dari adab neraka. Artinya orang-orang yang mengingat Allah ini, kalau Bapak mau ambil pelajaran, orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, maka dia akan mengagumi dan kemudian berdoa ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Maka akan yakin bahwa Tuhan itu luar biasa hebatnya. Maka kemudian minta perlindungan dari api neraka. Artinya apa? Kalau kita berpikir Pak, yang sudah di alam semesta ini, kita itu akan menyadari kekuasaan Allah. Jadi kalau nggak usah jauh-jauh, mungkin kita kalau mikir Pak, bagaimana nasi bisa menjadi energi, itu kan ya caranya gimana, kan susah ya. Atau mungkin kenapa orang itu kalau habis makan langsung kuat, misalkan ya, padahal makanan baru masuk nih, tiba-tiba langsung kuat. Saya juga bingung, harusnya kan melalui proses beberapa jam kan gitu. Tapi enggak, kalau Bapak Ibu lapar kan lemes, makan sekali masuk satu puluhan, satu suap, itu tiba-tiba kekuatan sudah pulih Pak, cepat sekali. Makanya kan betapa di dalam tubuh kita itu ada banyak tenaga yang memproses itu. Kalau dalam bahasa kedokteran apa itu ya, apa di dalam kita itu banyak apa namanya, yang makhluk hidup yang mengolah itu apa namanya, mikroba ya. Kita kan penuh dengan makhluk hidup yang lain sebenarnya. Kita bisa bayangkan betapa rumitnya untuk mengubah nasi menjadi energi ya, kira-kira seperti itu dan sebagainya ya. Nanti ini sebenarnya anjuran untuk orang-orang yang sudah berzikir itu belajar supaya semakin kuat, belajar ilmu pengetahuan alam ya, termasuk ilmu macam-macam ya, termasuk ya macam-macam ilmu apa saja itu bisa dipelajari, ilmu alam. Semakin kita belajar mestinya itu semakin yakin bahwa Allah itu maha luar biasa. Rabbana innaka man tudkhilun nar, Rabbana wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau man tudkhilun nar, orang-orang yang Engkau masukkan ke neraka ya, dan abadi di dalamnya, faqad ahzaitah, maka sungguh Engkau telah menghinakan mereka. Wa malid dhalimina, dan tidak ada bagi orang-orang dolim, artinya orang-orang kafir, fihi di dalam neraka itu, min angsor, dari penolong ya. Jadi orang-orang kafir yang masuk ke neraka itu tidak ada pertolongan. Ini artinya orang-orang yang kafir masuk neraka itu loss, tidak ada batasnya. Makanya ya tadi seperti itu ya, kalau di dunia orang kafir itu sudah nggak bahagia, di neraka itu nggak ada penolongnya. Jadi double ininya, double sakitnya ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman, Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na mendengar kepada para penyeru yang menyerukan tentang iman gitu ya, yaitu Nabi Muhammad wal Quran. An aminu bi rabbikum fa amanna, an aminu agar kami beriman, bi rabbikum dengan Tuhan kalian semua, fa amanna maka kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror.
maka Tuhan kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, dan hapuslah kekurangan kami, dan wafatkanlah kami atau kumpulkanlah ruh-ruh kami bersama orang-orang yang abror, yaitu anbiya wasolihin. Jadi di zaman Rasul berdakwah itu ada orang-orang yang kemudian setelah didakwahi itu dia kemudian sadar, lalu dia kemudian berdoa seperti itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya, Rabbana wa atina, wahai Tuhan kami, wa atina, datangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, ma wa'atana, apa yang engkau janjikan, ya, ala rusulika, atas lisan rasulmu, minar rahmah wa fadl wa su'ali mudalik wa ingkana, dan sebagainya. Rabbana wala tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan hinakan kami di hari kiamat, innaka la tukhliful ni'at, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya, ini doa semua. Fastajaba lahum rabbuhum, maka diijabahlah kepada mereka. Siapa yang mengijabah? Tuhannya, ya. Anila udiu amala amilin, sesungguhnya aku, kata Allah, la udiu amala amilin minkum, tidak menyia-nyiakan amal dari amal-amal kalian, ya, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, ba'dukum min ba'din, sebagian sebagaimana sebagian yang lain, ai ad-dzukur minal inas wabil aksi wal jumlah muakkadah lama qablaha. Artinya begini, ada orang-orang yang ketika didakwai oleh Rasul itu kemudian menerima dakwahnya Rasul, maka doa-doa yang tadi dibacakan mereka itu diterima oleh Allah. Artinya kalau kita sudah mengikuti perintahnya Rasul, doa-doa seperti tadi itu pasti diijabah oleh Allah. Ini nasnya dalam Quran sudah jelas. Artinya apa? Pokoknya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti perintahnya Rasul, dakwahnya Rasul, itu seperti itu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya kenapa ada penekanan di dalam min dzakarin au unsa? Karena dulu itu terkadang orang perempuan dulu di nomor sekian kan, Pak, di era dulu, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu lihat perintah-perintah dahulu di agama-agama sebelumnya, kadang-kadang itu ada pembeda, ya. Jangankan perintah dalam urusan politik, dulu-dulu itu juga beda. Makanya di Indonesia itu kan emansipasi perempuan mungkin kita kenal dengan habis gelap terbitlah terang itu, ya, Ibu R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, kira-kira seperti itu. Apalagi di era-era zaman Nabi itu, Pak, perempuan itu masih tidak dianggap, Pak. Bahkan kalau Bapak lihat banyak perempuan dikubur hidup-hidup ketika lahir. Itu di zaman Rasul ada, ya. Artinya di sini Al-Quran itu sudah mencoba memberikan hak yang sama, bahwa laki-laki dan perempuan itu kalau amal ibadahnya baik, ya tidak disia-siakan oleh Allah. Makanya sebenarnya tidak ada dikotomi dalam urusan amal ibadah. Ya, perempuan yang rajin ibadah, ya, pahalanya besar. Kira-kira tidak kemudian apa misalnya, oh, perempuan ibadahnya besar pun hanya separuh. Enggak. Jadi ini sama, ya. La nudiu amal amilin min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd balladina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ini di era-eranya Nabi, orang-orang berhijrah itu luar biasa pahalanya. Walladina hajaru, ya, mim Makkah ila Madinah, ya. Walladina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan diusir dari rumah-rumahnya. Jadi ada orang-orang yang hijrah, ada orang-orang yang diusir dari rumahnya. Di awal-awal Islam itu jadi umat Islam itu berat. Ya, resikonya pindah. Kalau hijrah itu nggak mungkin hartanya itu kayak orang pindahan rumah, enggak, ya. Jadi dulu hijrah itu ya cuman modal badan sama baju yang dipakai saja. Kalau sekarang kan hijrah itu ya beda lah, kira-kira begitu, ya. Wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang diusir itu gara-gara apa? Kadang-kadang sebagian keluarga itu masuk Islam.
Nah, kadang-kadang yang masuk Islam itu kemudian diusir dari keluarganya, pergi kamu. Nah, itu nanti nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya. Wa udhu fi sabili, dan disakiti di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu potensinya disakiti, Pak, dibully, diancam dan semacam-macam ya. Wa qatalu, dan mereka yang berani berperang dalam dakwah ya. Wa qutilu, ataupun terbunuh. La ukafironna anhum, maka sungguh kami hapus dari mereka sayiatihim, kesalahan mereka. Wa laudkhilannahum, dan sungguh akan kami masukkan mereka di dalam surga ya, jannatin tajri min tahtihal anar, yang mengalir di bawahnya surga sungai-sungai ya. Sawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah. Fihi iltifat anitakalum wallahu indahu husnul ma'ab, dan bagi Allah di sisinya sebaik-baik pembalasan. Artinya orang-orang yang sudah menerima dakwahnya Nabi itu seperti itu. Apalagi misalkan berdakwah terus dicaci maki. Kadang-kadang orang benar itu potensinya memang disakiti malah, Pak. Orang-orang yang ngomong benar, ngomong jujur, ngomong baik tentang agama, kadang-kadang itu malah dicaci maki. Kadang-kadang ya. Apalagi di dunia yang mungkin dakwah permulaan itu tantangannya, risikonya. Bapak Ibu lihat orang-orang yang dakwah di Nusantara, di awal-awal dakwah di sini, itu kan banyak kisah ceritanya ulama-ulama yang dakwah ke sini itu sering nggak selamat, Pak. Baru beberapa saat udah wassalam, Pak. Makanya nggak aneh dulu itu dihadirkan ulama-ulama yang sakti, Pak. Ya, karena apa ya? Karena musuhnya luar biasa, Pak. Di Jawa ini kan dulu tempatnya orang sakti. Ya, jadi tiba-tiba hilang gitu kan dari dulu ya. Maksudnya kalau nggak sakti, ya kalau dulu begitu. Kalau sekarang ya, sekarang sudah zaman sudah berbeda. Sekarang kesaktian itu bisa jadi di rekening mungkin sekarang itu ya. Kalau dulu itu di kesaktian, kalau nggak sakti orang nggak bakal ikut. Makanya kalau Bapak Ibu lihat cerita ulama-ulama dulu itu sakti-sakti, ya itu sesuai dengan kondisi tantangannya. Kalau sekarang sakti itu udah nggak laku ya. Sekarang ya saktinya itu beda ya, mungkin dengan kesaktian yang sesuai zaman. Wa nazala lama qalal muslimun ada Allah fi ma nara minal khair wa nahnu bil jihad wa nahnu bil juhd. Lalu kemudian ada ayat turun tentang ketika orang-orang muslim mengira atau mengatakan musuh-musuh Allah kok enak-enak saja ya hidupnya, sementara kita orang yang mukmin kok susah. Ini jawaban yang kemarin ya. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru, jangan membuatmu tertipu. Taqallubul ladina kafaru, lenggang kangkungnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu seolah-olah hidupnya itu songo di dunia ini, mau kemana saja bisa ya. Fil bilad, di dalam negeri ini ya, mataun qalil, itu kenikmatan yang sementara ya, sedikit ya, yasir fid dunya wa yafna, dan bakal hilang. Summa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya ke jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini sebenarnya hampir orang Islam yang susah di dunia ini punya pendapat seperti sahabat waktu itu, sama. Karakter kita itu sama, Pak. Ketika lihat orang yang nggak beriman terus bentar-bentar ke luar negeri gitu ya, makan enak terus misalnya, nggak pernah nyentuh tanah misalnya, kemana-mana naik private jet misalnya ya nggak usah membuat kita istilahnya heran ya, karena itu bagian mereka di dunia ini kan sekuat-kuatnya manusia di dunia ini paling berapa, Pak? Yang paling kuat paling 150 tahun masih ada nggak yang masih sehat ya? Orang kaya yang 150 tahun masih sehat sekarang kan paling 80 masih ada ya, 100 masih ada, 100. Nah nanti kan di akhirat itu
nggak ada batasnya Pak ya, makanya 100 tahun itu ya sebenarnya sebentar ya, makanya jangan kemudian Anda merasa tertipu dengan itu. Kalau kamu beriman itu nanti panjang, lebih panjang daripada apa yang dibayangkan di dunia ya. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, tetapi orang-orang yang bertakwa terhadap Tuhannya, lahum jannatun, bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina, abadi ya, fiha, di dalam surga itu. Nanti orang-orang mukmin itu kalau sudah masuk surga ya abadi di surga, orang-orang kafir ya abadi di neraka ya. Nuzulam min indillah, turun dari sisi Allah. Wa ma indallahi khairun lil abrar, wa ma indallah, dan apa yang di sisi Allah minas sawabi, dari pahala, itu khairun, lebih bagus, lil abrar, bagi orang-orang yang abror ya, min mata'id dunya. Artinya kesenangan dunia itu ya sementara, ada batasnya. Semua yang di dunia ini ada batasnya. Bapak Ibu kalau lihat, semua kehebatan di dunia ini mesti berbatas. Zaman dahulu kita pernah ya, ada orang musim batu akik dulu ya. Batu akik dulu sempat mahal, itu juga kemudian tidak lama jadi murah. Bunga yang bolong-bolong itu apa dulu tuh? Janda bolong dulu sempat mahal. Sekarang ya nggak mahal lagi. Pokoknya di dunia itu memang harus ngikutin tren Pak. Sekarang yang lagi rame olahraga padel, itu nanti beberapa tahun mungkin ada ganti pedal Pak. Misalkan kan, saya lihat orang di dunia itu kan gonta-ganti trennya. Dulu kan sebelum padel ini futsal Pak, futsal, semua orang bikin lapangan futsal, bosen orang futsal, ganti padel. Setelah padel bisa jadi ke depan itu ada olahraga baru lagi, pate lele. Loh, di luar negeri sekarang pate lele lagi viral Pak. Di dalam negeri kita sudah bosen kena itu dulu bentik. Kalau ya kadang dulu kita menganggap bentik itu permainan tradisional. Loh, sekarang di luar negeri malah lagi digencarkan. Nanti orang Indonesia tiba-tiba bentik lagi. Dulu zaman saya kecil itu kasti Pak, masih ingat kasti nggak? Kasti sekarang punah kasti. Dulu pokoknya olahraga itu ya begitu. Makanya di dalam dunia itu hal-hal yang itu memang berbasis waktu. Ya nanti apalah, semuanya berbasis waktu. Makanya kalau punya barang yang sedang tren, nikmati saat itu, jangan ditunggu lama-lama. Kalau ditunggu lama-lama nanti itu hilang ininya ya. Makanya hilang zamannya ya. Dulu saat kecil itu saya koleksi kelereng Pak. Saya anggap kelereng itu istimewa kan. Gede loh, kok nggak ada harganya kelereng ini. Nah, ya, jadi kadang-kadang sama mainan anak-anak SD dulu umbul ya, tahu umbul Pak? Yang buat ada gambarnya kotak-kotak gitu. Apa ya? Ya apa istilahnya, nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu ya. Buat bermain anak-anak gitu, dikoleksi gitu. Giliran sudah gede dikit ternyata nggak ada manfaat. Emang kalau pas lagi tren nikmati Pak. Bapak Ibu kalau mau menikmati padel ya sekarang, jangan 10 tahun lagi, sudah ketinggalan ya. Jadi semua yang di dunia itu berbasis waktu. Nah, makanya Bapak Ibu pas ganteng itu ya ada waktunya, nikmati pas sengganteng-gantengnya ya. Ya termasuk yang cantik ya ada waktunya ya. Makanya semuanya itu berbasis waktu. Yang sehat juga ada waktunya. Pokoknya kalau lagi pas gunakan pasnya itu ya. Jangan kemudian di nanti ya. Wa inna min ahlil kitab, dan sebagian dari orang-orang ahli kitab, lama yu'minu billah, ada orang-orang yang memang beriman kepada Allah. Artinya ada sebagian ahli kitab itu yang kemudian mengimani Allah dan Rasul Muhammad. Artinya ada yang menerima ya. Siapa? Ka Abdullah bin Salam, Ashabu, Wan Najasyi dan sebagainya. Ada orang yang sudah pinter soal agama sebelumnya. Lalu ketika Rasul itu hadir, dia itu kemudian kayak klik gitu, ini cocok dengan kitab sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian ayat Quran, yaitu Quran, wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Dia itu Abdullah bin Salam itu asalnya orang
Yahudi, sudah pinter kitab Taurat. Ketika Quran datang, dia itu juga senang. Ini cocok ini. Makanya dia iman kepada Taurat, iman juga kepada Qurannya. Khashi'ina yang khusyuk ya. Khashi'ina yang khusyuk lillahi kepada Allah, la yastaruna bi ayatillahi, yang tidak menjual ayat-ayat Allah. Artinya tidak kemudian mencari keuntungan dengan mengatakan yang tidak benar. Jadi memang kalau mereka jujur ya sama. Bapak Ibu kalau lihat tanya itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sama orang Islam itu kalau ditanya Tuhannya ya sama, cuma namanya berbeda. Mereka mungkin bilangnya YHWH atau apa bahasa Yahweh atau apa ya. Kalau dalam Islam disebutnya Allah ya. Mereka juga nggak mau menyembah berhala, sama. Nanti bawa cek sama, cuman mungkin kadang-kadang ada yang egoisnya itu nggak bisa terkalahkan karena dia nggak mau ngakui Nabi Muhammad saja. Kadang-kadang yang membuat mereka itu kemudian pokoknya karena nggak mengakui Nabi Muhammad, maka sebanyak apapun apa yang dibawa dan turunannya itu tidak diakui. Jadi ibarat kata ada orang itu nggak percaya sama seseorang, maka segala hal terkait dia itu nggak dipercaya. Bapak Ibu bisa lihat lah, misalkan ada orang itu bertengkar sama si A, maka segala hal sama si A itu nggak dianggap benar. Kuliahnya nggak dianggap benar, misalnya ijazahnya nggak dianggap benar, misalnya ya Pak, misalnya biar gampang contohnya itu bisa jadi memang karena ada masalah antara dirinya dengan si A itu ya kira-kira. Nah, sebagian ulama atau sebagian orang-orang sebelum Islam itu karena sudah nggak mau menerima Nabi Muhammad, maka segala hal nggak mau menerima, termasuk Quran meskipun benar. Pokoknya sama Pak, persis modelnya. Itu kalau di dalam dunia itu ya nggak jauh beda. Jadi orang itu kalau sudah benci, kebenaran itu nggak dianggap benar. Makanya Bapak Ibu jangan aneh kalau ada pas musim kampanye kebenaran lawan politik itu nggak akan dianggap benar. Ya pokoknya gitu. Itu umum. Makanya kalau Bapak ngikutin kampanye bingung sendiri. Yang benar sebenarnya yang mana sih? Ya semuanya begitu gitu ya. Jadi jangan pusing, biarkan saja. La yastaru nabi ayatilah, dia tidak menjual agama Allah ya, sama nang qalila, dengan harga yang murah. Artinya sebagian ahli kitab ini ada juga yang benar, sebagian ada yang kurang benar di zaman Rasul. Artinya sebagian ada yang menjual agama Allah, artinya memutarbalikkan fakta atas kitab-kitab sebelumnya supaya mereka tidak menerima Al-Quran. Sebagian ada yang membenarkan Al-Quran itu benar dan sesuai. Jadi ada pro dan kontra dari sebagian orang-orang terdahulu ya. Sama nang qalila ulaika lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, sawabu amalihim inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Jadi gini Pak, orang-orang yang asalnya beragama lain lalu masuk Islam, itu kalau dalam ayat ini amal ibadahnya sebelumnya itu tidak hilang, tetapi tetap mendapatkan pahala. Ini beda ketika tidak menerima, terputus. Jadi kan gini Pak, konsepnya itu kalau dalam zaman era Nabi Muhammad, orang yang sebelum datangnya Al-Quran maka dia beriman dengan kitab sebelumnya itu dia dapat pahala Pak. Tapi ketika Quran sudah turun dan dia nggak beriman terhadap Quran, maka berhenti di situ, berhenti atau putus apa ya istilahnya ya, kayak putus kontrak apa ya istilahnya ya, karena harus kontrak baru. Tapi kalau orang yang mengambil kontrak baru melanjutkan imannya terhadap Quran, maka itu apa yang sebelumnya itu tetap mendapatkan haknya. Apa ya bahasa ininya ya, kalau orang pindah perusahaan misalkan ya, apa ya contohnya ya, menerima perusahaan baru, tapi kalau nggak menerima, nggak dapat pesangon yang sebelum-sebelumnya, misalnya apalah, contohnya kira-kira begitu ya. Jadi orang-orang yang sudah beriman sebelum Al-Quran turun, lalu Quran turun dia beriman juga kepada Quran, maka amalnya sebelumnya itu tetap mendapatkan haknya. Misalnya ada orang itu belum pernah tahu agama Islam, lalu dia menggunakan agama yang lain misalnya ya, lalu dia masuk Islam, sebenarnya kebaikannya itu masih dapat pahala. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia nggak menerima, putus.
putus. Kira-kira begitulah. Ya yuk tunahu marrotain kama fil qisos ya. Dua kali, artinya dua kali saat Islamnya dia dapat, saat sebelum Islamnya dia dapatnya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat dalam hisab ya. Yuhasibul khalq bi qadri nisbi nahar min ayyamid dunya. Jadi dalam tafsir ini dikatakan bahwa Allah itu menghisab seluruh manusia yang di akhirat nanti itu hanya setengah hari. Setengah hari itu berarti 6 jam. 6 jam Pak ya. Ini kalau di zaman ulama-ulama dahulu itu kan ngitung itu susah ya Pak. Bapak Ibu pernah kalau punya toko kan ada biasanya stock of 6. Stock of 6 apa itu istilahnya ya. Kalau orang yang punya toko biasanya ngitung barang di toko itu kan lama ya biasanya. Semalam suntuk ya. Nah, bayangan ulama dulu itu mungkin ya karena apa ya, ngitung itu lama Pak. Tapi kalau sekarang ngitung itu cepat karena ada kalkulator, ada alat. Makanya kita semakin hari mestinya itu semakin sadar bahwa jangan-jangan alatnya malaikat itu lebih canggih lagi. Masuk langsung kebaca. Sekarang kan kita di stasiun saja lewat itu langsung muncul ini Pak. Kalau punya tiket langsung buka sendiri itu. Kereta api sekarang itu. Kereta api ya Pak, kalau KRL enggak buka ya. Kalau kereta api itu kalau kita sudah punya tiket nongolin muka itu tiba-tiba sudah pintunya buka. Nah, jangan nanti di hisab itu ya nongolin muka langsung turun print out amal ibadah. Misalnya, terus silakan dibawa. Ya kira-kira begitu. Nggak tahu gulungannya kira-kira seperti apa ya, mungkin nanti zaman akan lebih canggih lagi ya. Misalkan data kita dari lahir sampai mati ya, data kita entah dari lahir atau dari balik mestinya ya, dari balik sampai mati ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Ini buat kita semua ya. Orang-orang beriman itu disuruh bersabar ala ta'ah dalam melaksanakan ketaatan wal masoib dan atas terjadinya bencana-bencana, wa anil ma'asi dan sabar untuk tidak berbuat maksiat. Kalau ada maksiat, sabar itu sabar untuk tidak ikut-ikutan tren misalnya trennya sedang orang nggak pakai baju ya misalkan ya, tapi kalau laki-laki nggak apa-apa Pak. Maksudnya misalkan tren sekarang yang lagi rame misalkan pakai baju itu minimalis, yang perempuan misalnya, itu kadang-kadang kan orang itu tidak sabar untuk ngikutin tren ya. Kalau yang ya joget-joget gitu ya termasuk begitulah ya. Yang sabar, nggak usah ikut-ikutan. Ya kalau mau di kamar sendiri pas nggak ada orang nggak usah direkam ya, tapi kalau direkam ya sama saja ya maksudnya. Kadang-kadang memang itu kebutuhan bergerak ya. Nah, Bapak Ibu kan saya kira ada yang pengennya itu joget gitu ya, menggerakkan badan. Asal nggak ada orang, nggak ada yang tahu, nggak direkam, nggak apa-apa Pak. Misalkan misalkan relaksasi gitu kan, ya nggak apa-apa. Senam, itu kan senam sama joget itu bedanya apa sih ya? Ya apa sih bedanya? Orang senam malah joget sekarang kan, senamnya senam ya. Pokoknya diniati gerak badan supaya seger ya gitu ya. Cuma terserah lah ya lagunya lagu apa. Wasabiru dan bersabarlah terhadap orang-orang yang kafir ya. Fala yakunu asyaddu sabran minkum. Maka tidak ada tidak ada yang lebih sabar dari kalian. Memang yang paling sabar itu orang mukmin. Orang kalau nggak beriman disuruh sabar itu rugi Pak menurut mereka. Makanya kenapa orang yang nggak beriman itu nggak sabaran, karena sabar bagi mereka itu tidak ada manfaatnya. Makanya kalau orang yang nggak beriman itu biasanya senggol bacok Pak, kesenggol sedikit bacok. Tapi kalau orang beriman kesenggol ya dilihat dulu siapa dulu, apakah bisa disabari atau tidak. Ya kan? Jadi tidak ada orang paling sabar kecuali orang beriman. Orang yang nggak beriman sabar, apa manfaatnya bagi mereka?
Kalau orang beriman sabar ada pahalanya, Pak. Bedanya begitu. Makanya jangan marah-marah kalau ada orang beriman nggak sabar. Sabar bagi mereka itu tidak ada manfaatnya. Warobi itu dan waspadalah. Jadi orang Islam itu dulu sabar. Ini makanya diambil karakter orang Jawa itu. Kalau disakiti itu pertama apa tuh? Ngaleh. Apa? Ngalah ya. Pertama ngalah ya. Kemudian disakitin lagi ngaleh. Ketiga baru ngamuk ya. Loh, ini kalau di dalam ayat ini kelihatan, Pak. Isbiru, wasobiru, warobitu. Sabar, siaga. Jadi kalau sudah 3 kali tetap siaga. Tetap kita nggak boleh kemudian diem, dikeplaki terus ngalih, masih dikeplak, masih ngalih, dikeplak lagi masih menang, salah, Pak. Ya kalau sudah 3 kali dikeplak, ngeplak balik itu ya wajar. Ya aslinya jangan ngamuk lah, ya balas gitu aja ya. Kalau di sini isbiru wasabiru warobitu, artinya apa? Tetap kita itu harus siaga, harus waspada. Kita itu nggak boleh kemudian merasa santai saja. Karena apa? Karena ya orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa dipegang tadi. Makanya kalau melihat negara-negara yang kelihatannya apa ya, itu kalau nggak siaga tetap dicaplok, Pak. Hilang presidennya, Pak. Yang siaga seperti itu aja masih hilang, Pak. Apalagi yang nggak siaga. Makanya tetap harus waspada. Makanya dalam urusan pribadi harus punya kesiapsiagaan. Dalam urusan yang besar negara itu juga benar juga, pemerintah itu siaga, nggak boleh kita kan damai-damai gini buat apa beli alat perang, loh nggak siaga presidennya hilang, Pak. yang siaga punya alat perang saja masih bisa hilang, Pak. Jadi apalagi makanya setiap orang itu tetap harus punya senjata, Pak. Makanya Bapak Ibu di rumah rata-rata mesti punya senjata itu. Kalau enggak, ini zaman damai buat apa punya bendo misalnya. Yang enggak, paling tidak kalau ada kelapa muda kan buat bisa ini apa? Buka kelapa ya. Tapi kalau ada yang lain kan bisa juga. Makanya tetap harus punya itu, karena kewaspadaan itu harus ada. Tapi jangan dibawa kemana-mana. Jadi kayak orang dulu di sebagian daerah ya, di sana itu daerah timur itu orang keluar rumah mesti bawa senjata. Nggak tahu kalau sekarang mungkin karena sudah aman ya. Kalau dulu itu ya hampir ya setiap ini bawa. Itu bagian dari kewaspadaan. Sah saja. Kalau orang Jogja, Solo kemana-mana bawa keris dulu, Pak, di belakang. Tapi ya buat apa? Ya sebenarnya dulu senjata paling ya keris gitu ya. Sekarang keris itu hanya apa? Hanya pajangan ya. Nah, sekarang yang sakti bukan keris, Pak, tapi kris. Sakti itu. Ini ngiklan kris enggak apa-apa lah ya. Ya alladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Yang terakhir tetap bertakwa kepada Allah. Artinya jangan sembarang menggunakan kewaspadaan itu. Misalkan kadang-kadang orang itu saking waspadanya kan kuat, olahraga terus, persiapan kalau ada apa-apa. Tapi kalau nggak bertakwa, biasanya orang yang sudah sakti itu nyari gara-gara. Makanya negara kalau sudah kuat, Pak, kok nggak bertakwa, itu nyari gara-gara, Pak, nyari musuh. Makanya terlalu kuat itu nggak bagus, nggak kuat juga nggak bagus. Makanya harus punya sedengan lah. Makanya Bapak Ibu terus harus latihan angkat barbel. Paling apa, supaya paling tidak kalau ada apa-apa, kalau jotos itu ada rasanya. Apa ya maksudnya ya? Jangan jotosnya itu jotos kayak lus-lus lah ya. Gak nyeni kayak kalau bahasa ini ya. Jadi memang harus tetap adalah kekuatan itu. Apalagi bapak-bapak yang laki-laki, saya kalau di sini itu sekali jotos setingkat Nabi Musa ya. Semaput ya di jotos ya. Tapi harus punya ketakwaan, Pak. Tidak sembarangan. Tidak kesenggol dikit
bacok jangan kesenggol ya senggol balik gitu dulu lah paling tidak ya. Ya pantasnya kan gitu ya. Jangan kemudian senggol langsung ya ndak gitu ya. Makanya di sini isbiru wasobiru warobitu wattaku. Sabar, siaga, takwa. Takwa itu artinya memutuskan untuk itu harus setelah meyakinkan bahwa ini benar. Kalau enggak jangan. Jadi untuk mukul orang itu pastikan orangnya sudah salah, udah layak dipukul dan jangan berlebihan. Kira-kira begitu ya. Kalau enggak bertakwa mukul orang berlebihan, kepukul sekali mukul mereka 10 kali karena saking bencinya. Tadi kalau orang benci akhirnya itu enggak bertakwa. Jadi makanya kita itu boleh mukul orang sebanyak mereka mukul kita dan sekuat mereka mukul kita sama. Enggak boleh kemudian over. Kalau over berarti tidak bertakwa ya. La'allakum tuflihun, barangkali dengan hal-hal semacam itu kalian menjadi orang yang beruntung ya. Tafuzuna bil jannah wa tanjauna minan nar. Dari sini betapa Allah itu memberi ruang kita untuk defend. Jadi kita itu nggak boleh kemudian ngalah terus enggak. Ya ngalah, ngalih ya terus ngancani ya. Ngancani itu ya menyeimbangkan lah paling tidak seperti itu. Jadi Al-Quran mengajarkan kita di sini tadi adalah tentang doa-doa ya Bapak Ibu. Betapa adab dalam berdoa itu menggunakan kata Robbana. Robbana itu artinya apa? Ketika kita mengaku wahai Tuhan kami, artinya kita merasa bahwa kita itu sebagai hamba. Makanya doa ini bisa diambil dan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, artinya orang-orang yang mampu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun tiduran. Artinya Bapak Ibu kalau mau zikir sambil tidur boleh nggak? Boleh. Sambil duduk boleh nggak? Boleh. Sambil berdiri boleh nggak? Boleh. Artinya dalam keadaan apapun mengingat Allah itu boleh Pak. Sambil lari-lari boleh. Sambil bekerja boleh. Jadi ini sebenarnya mengingat Allah itu nggak ada aturan harus duduk bersila, itu enggak. Bebas. Sebelum tidur nggak bisa tidur ingat Allah yang banyak misalnya. Lagi bencana ingat Allah boleh ya. Lagi seneng ingat Allah boleh. Lagi susah ingat Allah normal gitu ya. Sah-sah saja ya. Nah cara berdoa kemudian Robbana ini bisa diambil sebagai doa yang sudah pasti jawabannya fastajaba lahum rabbum ani la udiu amal amilin. Pokoknya kalau doa ini kalau Anda sudah melakukan kebaikan pastinya Allah akan menepati janji-janji yang sudah dijanjikan. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita selesai surat Ali Imran dan kita ke depan akan membahas tentang surat An-Nisa tentang perempuan. Ya, semoga nanti semakin mendapatkan ilmu yang kita sama-sama semoga diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa yakum balakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.